Jenderal Nasution. PKI bukan musuh kita lagi. Bung Karno bukan dalang G30S. Jenderal anti PKI itu berhasil berdamai dengan masa lalu yang pahit. Alih-alih memusuhi ex-anggota PKI, Nasution justru bertarung melawan rezim otoriter Orde Baru. Di Timongso, 5 Oktober 1965, menjadi hari ulang tahun TNI paling kelabu sepanjang sejarah. Hari itu, TNI Angkatan Darat harus kehilangan 6 perwira tinggi dan 1 perwira menengah yang terbunuh dalam peristiwa G30S. Jenazah mereka ditemukan sehari sebelumnya dalam sumur tua yang berada di desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dengan penuh haru, Jenderal Abdul Haris Nasution melepas jenazah koleganya menuju Taman Makam Pahlawan, Kalibata. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah akan tetap meneguhkan kita, kata Nasution saat itu menjabat Menteri Pertahanan merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata dalam upacara pemakaman di Markas Besar Angkatan Darat. Mereka yang dirujuk Nasution adalah Mendiang Letnan Jenderal Ahmad Yani, Majen Suprapto, Majen MT Haryono, Majen S. Parman, Brigjen Donald Isakus Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan ajudannya Letnan Pierre Tendean. Selain rekan-rekan tersebut, Nasution juga kehilangan anak bungsunya, Ade Irma Nasution, yang tertembak pada malam penculikan gerakan 30 September. Butuh waktu lama bagi Nasution untuk memulihkan diri dari trauma setelah peristiwa kelam itu. Dalam kurun waktu itu, dinamika politik berganti. Presiden Soekarno terjungkal, sedangkan Jenderal Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Orang-orang PKI ditumpas habis lewat pembunuhan massal dan pemenjaraan ke Pulau Buru sebagai tahanan politik. Demikianlah lahir rezim Orde Baru. Memasuki tahun 1980, sorotan dunia internasional memaksa pemerintahan Orde Baru melunak dan memperlakukan tahanan politik secara bergelombang. Mereka yang dipenjara di Pulau Buru mulai dibebaskan. Salah seorang di antaranya ialah sastrawan kiri terkemuka, Pramudia Anantatur. Hingga pada tahun 1995, tahanan politik kelas A yang menurut pengadilan Mahkamah Militer luar biasa terlibat dalam G30S seperti Subandrio dan Umar Dhani turut dibebaskan dari penjara.
Nasution tidak menaruh dendam kepada mereka. Jelasnya kepada majalah Warnasari nomor 200 September 1995. Bagi dia sekeluarga, hal itu merupakan peristiwa pembunuhan yang didalangi PKI adalah ujian. Nasution menuturkan suatu hari para eks-tahanan politik Pulau Buru bertamu ke rumahnya. Mereka datang untuk memohon maaf atas kesalahan-kesalahan di masa silam. Bagi Nasution, tidak ada alasan untuk tidak memberikan maaf kepada mereka, apalagi sesama penganut Muslim yang diajarkan untuk tidak saling mendendam. Saat itu menjelang bulan Oktober, isu tentang bahaya laten PKI kerap didesas-desuskan, apalagi berkaitan dengan pembebasan atau gerasi yang diberikan kepada tahanan politik dari Pulau Buru. Mereka dikhawatirkan akan mampu menggerakkan kader-kader PKI bawah tanah serta menghidupkan kembali partai terlarang itu. Kecurigaan itu menguat pada sosok Pramudia Anantatur yang dulu vokal dalam Lekra, organisasi kebudayaan yang berafiliasi dengan PKI. Menurut Nasution, bukan waktunya lagi menganggap orang-orang ex-PKI atau yang terlibat dalam G30S itu berbahaya. Orang seperti Pram dalam pandangan Nasution salah kaprah apabila dijadikan ancaman ideologi. Dia tidak melihat kekuatan itu pada diri Pramudia Anantatur. Pram hanyalah seorang tokoh sastra, bukan untuk berevolusi. Kewaspadaan itu harus, tapi jangan berlebihan, kata Nasution. Perubahan sikap itu juga diperlihatkan Nasution terhadap Bung Karno. Semula, Nasution punya prasangka bahwa Bung Karno berada di belakang operasi G30S yang berusaha menculiknya. Dugaan itu berangkat dari fakta bahwa yang menjemput paksa Nasution di rumahnya adalah Cakrabirawa, pasukan pengawal kehormatan presiden. Insiden penculikan itu menyebabkan Ade Irma Nasution tertembak secara tidak sengaja. Namun, dugaan keterlibatan Bung Karno dalam G30S menguap begitu Nasution membaca laporan tim pemeriksa pusat Teperpu. Dalam memoarnya, memenuhi panggilan tugas jilid 9, bagi pejuang tiada tugas akhir dan akhir tugas. Nasution mengatakan Bung Karno tidak dapat digolongkan sebagai penggerak langsung atau dalang ataupun tokoh gerakan 30 September PKI. Kecuali apabila memang masih ada fakta-fakta yang belum terkuak. Nasution merajut kesimpulan tersebut setelah dirinya dipertemukan dengan orang-orang yang terlibat dan memperoleh keterangan dari mereka. Saya berangsur-angsur melanjuti interogasi pelaku dan saksi-saksi yang juga dari lingkungan presiden. Maka akhirnya saya tak yakin bahwa beliau terlibat dalam komplot pembunuhan terhadap kami, kata Nasution dalam memoarnya. Di masa tuanya, Nasution sang jenderal anti PKI itu berhasil berdamai dengan masa lalu. Dia justru lebih kritis terhadap penguasa Orde Baru yang cenderung memerintah secara otoriter. Ketika ditanya apa yang menjadi musuh utama bangsa, Nasution tegas menjawab, ketidakadilan sosial. Persoalan itulah yang menjadi pertarungan politik terakhir Nasution, sehingga dirinya terlibat dalam gerakan petisi 50 hingga mengakibatkannya dicekal pemerintah. Musuh kita bukan PKI saja, tetapi ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini bisa bermacam-macam,
Misalnya, ucapan yang tak serasi dengan perbuatan, munafik, gemar membuat killing ground, menjebak orang lain tanpa salah, gemar menyebar fitnah terhadap orang-orang yang tak bersalah. Menurut Nasution, ketahanan nasional terganggu bukan karena pembebasan tokoh-tokoh PKI. Ketahanan nasional terganggu asalnya dari pemegang amanah kekuasaan. Sampai di mana hukum itu ditegakkan tanpa pandang bulu, sampai dimanapun pintu aspirasi itu terbuka, seberapa jauh kerenggangan kaya miskin dipersempit, sejauh mana tidak terdapatnya kolusi antar pejabat dan penguasa. Kesemuanya itu adalah pintu masuknya kerawanan ketahanan nasional. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Pakar Lambe Sundel.